Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita akan memasuki materi dengan silabus fikih Taharah. Taharah itu artinya adalah bersuci. Kalau bicara tentang Taharah Taharah itu adalah bab pertamanya kajian fikih selalu dimulai dengan bab Taharah biasanya. Karena apa? Karena menceritakan atau membahas hukum penyucian diri. Bukan penyucian diri dari sakit hati, iri, dengki gitu bukan Bu. Itu mah nanti masuk ke manajemen kolbu ya Bu ya. Tapi maksudnya suci dalam fikih Taharah ini adalah suci dari najis dan hadas. Tema besarnya fikih Taharah itu adalah najis dan hadas. Dari mulai air-air yang bisa digunakan untuk wudhu dan mandi janabah, dan air yang bisa digunakan untuk menyucikan najis. Kemudian kita bicara jenis-jenis najis, bagaimana menyucikannya, apa saja konsekuensi hukum yang berkaitan dengan najis. Kemudian bicara tentang hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar, bagaimana cara mengangkat hadas kecil dan hadas besar, kapan hadas kecil dan hadas besar bisa diganti dengan tayamum, untuk apa tayamum dan bagaimana caranya, itu semuanya Bu ada dalam fikih Taharah. Termasuk tentang fikih darah wanita, haid, nifas, istihadah, itu semuanya adalah fikih Taharah semuanya Bu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hadas, nih kita mau bahas hadas dulu apa mau bahas najis dulu, Bu? Sesuai flyer aja, Bu ya, hadas berarti. Karena di flyer kita bicara wudhu. Sebelum kita masuk ke materi itu, Bu, kita akan bahas dulu. Taharah itu kan artinya bersuci. Suci dengan bersih itu adalah dua hal yang serupa tapi tak sama. Jadi kita mindsetnya harus disamakan dulu nih Bu. Jangan sampai kita berpikir suci dan bersih itu adalah dua hal yang betul-betul plek ketiplek itu enggak. Mana sih Bu? Bahasa Indonesianya apa tuh Bu ya? Sama percis gitu. Enggak ternyata. Karena ada yang suci tapi tidak bersih, ada bersih tapi tidak suci gitu. Kalau bersih lawan katanya apa Bu? Kotor. Kalau suci lawan katanya najis. Jadi kalau najis berarti tidak suci. Kalau kita katakan suci berarti tidak ada najisnya. Nah, sekarang Bu pertanyaannya, tadi kan saya sampaikan Bu, suci dan bersih itu ada bedanya. Perbedaannya apa Bu? Bedanya bersih sama suci apa ya? Kalau bersih pasti suci nggak Bu? Kalau bersih nggak selalu suci kan? Contohnya air kelapa. Ibu bisa nggak wudhu pakai air kelapa? Air kelapa itu bersih ya Bu ya, tapi tidak suci. Emang iya Bu? Air kelapa suci Bu, tapi tidak menyucikan. Nah itu nanti ada beda lagi. Ada suci, ada menyucikan. Kalau suci kan lawannya tidak najis. Air kelapa itu tidak najis, berarti dia suci. Dia bersih, dia suci air kelapa. Tapi tidak bisa menyucikan. Tidak bisa menyucikan tuh maksudnya ibu nggak bisa wudhu pakai air kelapa. Nggak bisa mandi junub pakai air kelapa. Mendingan dibuat es degan aja Bu. Daripada mandi pakai air degan. Nah, nanti kita bicara tuh suci sama bersih. Suci itu maksudnya tidak najis. Bersih artinya tidak kotor. Bisa nggak ibu kasih contoh? Ini bersih, tapi tidak suci. Bersih, tapi najis. Ada Bu contohnya? Bersih, tapi nggak suci. Nggak suci itu maksudnya najis. Adakah yang bersih tapi najis? Apa Bu?
Anjing, Bu. Anjing piaraan orang. Anjing yang imut-imut kecil itu loh, Bu. Apa sih, Bu, namanya tuh? Ya pokoknya anjing lah, yang papi gitu kan. Kalau sakit dia ke dokter hewan, kalau kotor dia ke salon hewan gitu kan. Lebih higienis hidupnya daripada manusia. Nah, dia bersih, tapi dia tidak suci. Itu contohnya, Bu. Nah sekarang ada yang kotor tapi suci. Apa, Bu, contohnya? Tanah. Tanah itu kotor, Bu. Coba Ibu taruh di muka Ibu tanah belepotan. Kotor. Tapi tanah itu najis atau tidak? Tidak. Makanya tanah bisa dipakai buat tayamum. Contohnya lagi, Bu. Debu, iya sama. Ada lagi, Bu. Ingus, Bu. Ingus najis nggak? Ingus nggak najis. Ingus nggak najis. Itulah kenapa bedakan antara bersih sama suci. Kotor dengan najis. Ingus itu kotor, Bu. Tapi ingus itu nggak najis. Makanya bisa ditelan. Begitu keluar, disenggerak lagi. Masuk ke kerongkongan. Ya kan, Bu? Iya. Nah, dahak. Gitu ya. Ditelan lagi. Nah, sekarang gini, Bu. Ada ibu-ibu lagi sholat, lagi flu berat. Gara-gara flu berat, ingusnya dikit-dikit meler. Allahu Akbar, meler. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Turun lagi. Meler lagi. Meler lagi. Dia gemes banget, Bu. 7 ayat surat Al-Fatihah dia udah nyenggerak 14 kali. Kan enggak khusyuk jadinya kalau sedang flu berat kan, Bu. Nah, gara-gara misalnya mengganggu kehusyuan karena meler terus, apa hukumnya? Ngambil mukena, lalu begitu dia meler, Bu, diginin sekalian. Srot. Batal nggak salatnya? Enggak. Oke. Kenapa nggak batal? Karena bukan najis. Jadi selesaikan saja sholatnya walaupun mukenanya ada ingus, biar kata hijau kuning juga, Bu. Itu nggak najis. Lanjutin aja sholatnya sampai salam, nggak najis. Tapi nanti habis salam mukenanya dicuci. Masalahnya kalau itu mukena pinjaman masjid. Ya bawa pulang dulu, cuci dulu baru dibalikin ya, Bu ya. Oke. Beda halnya kalau yang keluar itu mimisan darah. Ibu lelap pakai mukena banyak banget darahnya gitu kan. Nah, itu jadi batal. Kenapa? Kena najis. Ya, Bu ya. Jadi kotor dan najis itu dua hal yang berbeda. Standarnya kotor ya. Pokoknya kalau panca indera kita menganggap itu nggak bersih, kita bilang kotor. Tapi najis dan suci itu standarnya wahyu. Dalam syariat ini najis apa enggak gitu kan. Oh, darah itu najis, ingus itu enggak. Oh, muntah itu najis. Tapi dahak itu enggak, ludah itu tidak najis, air mata tidak najis, keringat manusia tidak najis, ASI tidak najis. Yang najis adalah darah merah, darah putih alias nanah, kencing, feses, itu semuanya adalah najis. Itu, Bu ya. Baik jamaah sekalian. Jadi intinya kita hari ini akan membahas tentang bersuci dari hadas. Apa yang dimaksud dengan hadas, Ibu? Kalau Ibu bilang hadas, apa itu hadas? Keadaan yang mewajibkan untuk bersuci. Ya, bisa jadi, Bu, betul itu. Jadi hadas itu, Bu, adalah status hukum. Status hukum seseorang yang sedang tidak punya wudhu atau dia wajib mandi.
Itu namanya orang berhadas. Misalnya, ada orang kencing. Yang berhadas kencingnya apa orangnya, Bu? Orangnya. Kencingnya itu najis, orang yang kencing itu berhadas. Kalau orang kencing berhadas kecil apa berhadas besar? Berhadas kecil. Kita kencing, batal wudhu kita. Jadi hadas kecil, Bu, pengertian hadas kecil itu apa? Hadas kan ada dua. Tadi kan hadas adalah kondisi di mana kita nggak punya wudhu atau wajib mandi. Kondisi di mana kita nggak punya wudhu itu artinya berhadas kecil. Ya Bu, pokoknya kalau kita nggak punya wudhu, kita berhadas kecil, itu aja. Nah kalau hadas besar itu apa? Hadas besar adalah ketika kita berada dalam kondisi yang mewajibkan kita untuk mandi besar. Itu namanya hadas besar. Ada orang habis berhubungan badan, belum mandi, berarti dia masih berhadas besar. Ada perempuan haid, udah selesai haidnya dia berhadas besar. Sampai dia mandi, gitu Bu. Nah sekarang hari ini akan kita bahas tuh hadas kecil. Kalau kita nggak punya wudhu, berarti kita berhadas kecil. Udah itu aja. Jadi kalau kita udah punya wudhu, terus kita kencing, berarti kita jadi berhadas kecil lagi. Jadi orang kencing itu adalah penyebab hadas kecil. Kencing itu ada. Ya. Jadi yang menyebabkan hadas kecil nomor 1 adalah kencing. Buang angin. Buang anginnya tergantung Bu. Kalau buang anginnya lewat mulut nggak berhadas dia. Itu sendawa namanya. Kalau keluar dari kemaluan baru. Nah, buang air besar berhadas kecil apa berhadas besar Bu? Buang air besar itu berhadas kecil apa berhadas besar? Hadas kecil Ibu, biarin airnya air besar juga hadasnya hadas kecil. Nggak kebayang kalau buang air besar wajib mandi. Kasihan orang mencret Bu, diare. Mandi mulu ntar. Ya. Jadi buang air kecil, buang air besar, buang angin itu semuanya hadas kecil karena bisa membuat batal wudhu tapi nggak sampai wajib mandi. Itu Bu ya. Oke baik. Jadi pengertian hadas kecil adalah kondisi di mana kita wajib untuk kondisi di mana kita tidak punya wudhu. Sekarang Bu, kenapa sih kita harus punya wudhu? Buat apa? Wudhu itu diperlukan untuk ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan kalau nggak punya wudhu. Nomor 1, sholat. Nggak sah sholatnya kalau nggak punya wudhu. La sholata liman la wudhu'a lahu, tidak sah sholat apabila tidak punya wudhu. Kemudian yang kedua, membaca Quran nggak harus punya wudhu. Menyentuhnya yang harus punya wudhu. Bu, membaca itu tugasnya tangan apa tugasnya mulut apa tugasnya mata? Kita baca pakai mata apa mulut pakai tangan? Kalau membaca, makanya saya lebih suka membahasakan bukan membaca. Karena orang Indonesia kalau dibilang membaca dia pakai mata. Harusnya bukan membaca, tilawah. Tilawah itu tugasnya mulut Bu. Walaupun matanya merem, mulutnya membunyikan Al-Quran, itu namanya tilawah. Ya Bu ya. Tanpa megang apapun. Misalnya nih Bu, saya contohkan saya tilawah, tapi saya nggak punya wudhu. Saya lagi nggak punya wudhu nih Bu. Boleh nggak saya bertilawah, membaca Al-Quran? Bukan membaca, tilawah Al-Quran. Nih, saya merem ya Bu ya. Mata saya merem, tangan saya nggak megang apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dosa nggak saya Bu? Tilawah kayak tadi padahal nggak punya wudhu? Nggak masalah. Karena yang diharuskan berwudhu tuh bukan tilawahnya, tapi megang mushafnya. Ya Bu ya. La yamassuhu illal mutahharun. Di surat Al-Waqiah. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang disucikan dari hadas. Jadi tidak boleh menyentuh kecuali kita suci dari hadas. Jadi megang walaupun ibu nggak tilawah, cuman mau megang mushaf doang, pastikan ibu punya wudhu.
Karena yang diharuskan punya wudhu bukan tilawahnya, tapi megangnya. Jadi kalau ibu pengen misalnya lagi safar, lagi di mana ibu buka pakai Quran digital, nggak punya wudhu, ibu tilawah, nggak ada masalah. Kenapa? Quran digital bukan mushaf, tapi hanya pantulan cahaya dari mushaf. Tapi kalau yang hard file, di print habis itu satu bundel, itu dipegang harus punya wudhu. Tapi ini bukan mushaf, ini handphone, cuman kebetulan ada pantulan cahaya dari aplikasi. Itu Bu ya. Jadi nggak punya wudhu pun nggak ada masalah pegang ini. Tapi pastikan ibu tidak berhadas besar. Yang nggak boleh adalah kalau berhadas besar, ibu lagi haid misalnya. Nah kalau haid terlarangnya, tidak hanya terlarang megangnya, terlarang tilawahnya juga. Tapi kalau ibu nggak lagi haid, cuman nggak punya wudhu doang, tilawahnya mah boleh, megangnya ya nggak boleh. Pakai sarung tangan boleh nggak Bu? Nggak punya wudhu. Ibu lagi belajar tilawah ke masjid, wudhu dulu dari rumah karena ibu bawa mushaf ya. Yang disebut menyentuh Al-Quran itu adalah memegang dengan tangan kita Bu. Ini mushafnya misalnya megangnya kayak gini. Tapi kalau misalnya ibu harus memegang mushaf, tapi sedang tidak punya wudhu dan terkendala mau berwudhunya, maka bisa diminimalisir dengan apa? Tidak menyentuh langsung seperti ada sapu tangan, atau tisu yang tebal, atau kerudung, atau pakai kum. Ini namanya kum. Ini nggak tahu saya bahasa Indonesianya apa ya Bu. Ini namanya kum. Ujung lengannya baju. Nah ini namanya kum. Ini memegang dengan kum seperti ini. Dibawa begini, pakai ujung lengan. Ini namanya kum. Nah jadi itu untuk meminimalisir biar tidak tersentuh langsung dengan tangan. Tapi alangkah lebih baiknya, walaupun pakai sapu tangan atau sarung tangan, kalau punya wudhu itu lebih afdol. Saking mulianya mushaf ya Bu ya. Setuju juga mushaf. Di masa Nabi mushaf itu cuma 1 lembar per ayat Al-Quran turun ditulis jadi mushaf. Quran 1 bundel 30 juz jadi 1 baru ada di masanya Utsman bin Affan. Di masanya Nabi tidak. Jadi mushaf di masa Nabi adalah media tulis yang di atasnya ditulis ayat-ayat Al-Quran yang baru turun wahyunya. Lembaran-lembaran tersebut itu yang disebut dengan mushaf. Jadi mau per juz, mau per surat, itu semuanya mushaf. Kecuali kalau kontennya banyakkan yang bukan Qurannya. Kayak buku anak kita Bu, pelajaran Quran hadis gitu ya. Di buku itu ada ayat-ayat Qurannya, ada penjelasannya, ada hadisnya, ada kisah-kisahnya, ada ininya, ada itunya, banyak banget. Nah, itu bukan mushaf. Kenapa? Kontennya banyakkan yang bukan Qurannya daripada yang Quran. Kira-kira seperti itu. Jadi yang terlarang bagi orang yang tidak punya wudhu nomor 1 adalah tidak boleh sholat atau tidak sah sholatnya. Nomor 2 adalah tidak boleh menyentuh mushaf. Yang ketiga tidak boleh apa Bu? Masih ada 2 lagi Bu. Enggak boleh tawaf. Tawaf. Ibu kalau tawaf dulu kan? Iya. Kalau tawaf itu harus punya wudhu. Kalau sa'i enggak apa-apa. Jadi habis tawaf, habis itu ibu sholat sunnah setelah tawaf, begitu naik ke sofa marwah kentut. Harus enggak wudhu? Enggak harus. Sa'i enggak harus punya wudhu. Tapi tawafnya itu harus punya wudhu. Nomor 3 tawaf. Nomor 4 ini buat bapak-bapak Bu. Bapak-bapak yang khutbah Jumat harus punya wudhu. Jadi Pak Ustadz sebelum berkhutbah harus berwudhu dulu. Jangan sampai kentut di tengah-tengah khutbah. Kalau kentut di tengah khutbah turun mimbar wudhu dulu naik lagi. Itu ya. Jadi yang mengharuskan punya wudhu ada 4. Sholat, memegang mushaf, tawaf, dan khutbah Jumat. Ini Bu ya. Selain itu tidak wajib. Kalau yang disunnahkan mah banyak, tapi nggak harus. Contoh sebelum tidur. Kemudian ngapain lagi Bu? Sebelum belajar, sebelum berangkat ke taklim, sebelum menghadiri majelis. Itu semuanya disunahkan untuk berwudu. Bahkan berwudu di setiap waktu pun itu juga ada kesunahannya tersendiri.
Tapi kalau bicara wajibnya cuma 4 ini aja. Gimana Ibu? Buat ibu-ibu cuma 3, karena ibu-ibu nggak khutbah Jumat. Apa ibu mau jadi khotib Jumat? Oke, baik. Sekarang pertanyaannya adalah, kan kita biasanya udah wudhu tiap hari ya Bu. Kita mau skip aja apa langsung ke yang membatalkan wudhu? Wudhu Ibu udah pinter ya Bu ya? Udah maksudnya udah tiap hari kita udah wudhu. Atau saya tes dulu aja ya Bu ya? Nanti kalau Ibu pertanyaannya udah benar semuanya, kita langsung ke yang membatalkan. Karena kalau bicara wudhu Bu temanya, tadi apa itu wudhu, kemudian apa saja yang mengharuskan wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, pembatal wudhu, fadilah wudhu. Nah ini kita mau masuk ke rukunnya wudhu. Tata cara berwudhu yang diwajibkan dalam wudhu itu gerakan dan apa saja. Dari semua yang kita lakukan selama ini dalam wudhu Bu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib jangan sampai di skip, karena kalau di skip maka wudhu kita tidak sah. Sedangkan yang sunnah-sunnah dalam wudhu, kalaupun kita nggak kerjain, wudhu kita tetap sah, tapi kurang afdol, kurang sempurna, kurang berkualitas. Nah ini sekarang saya mau nyebutin poin-poinnya. Tolong Ibu sebutkan ini wajib apa sunnah. Ibu ya. Kalau nanti jawaban Ibu benar semuanya, kita langsung ke pembatal. Ya Bu, saya sebutkan poin-poinnya, Ibu sebutin. Kalau itu wajib, Ibu bilang wajib. Kalau itu sunnah, Ibu bilang sunnah. Membasuh wajah. Wajib. Membasuh kaki. Mengusap kepala. Kepala, rambut. Wajib apa sunnah Bu? Di kuping saya dengarnya 2 nih. Kepala Bu, kepala. Kepala wajib apa sunnah? Tuh beda kan jawaban Ibu. Oke, nanti kita bahas. Mentiga kalikan basuhan. Sunnah apa wajib Bu? Oke. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kalau saya wudhu nyuci tangan kiri dulu baru tangan kanan, sah nggak Bu? Bukan salah atau enggak? Sah atau tidak? Nggak sah. Saya nyuci kaki kiri dulu baru kanan, sah nggak? Kayaknya emang harus dibahas ya Bu ya. Oke, baik. Wudhu yang kita lakukan setiap hari itu Bu, minimal 5 kali dalam sehari semalam lah kita ngerjain wudhu itu. Itu semua rangkaiannya dari mulai cuci tangan sampai kita niat, dari niat sampai cuci kaki, itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib nggak boleh di skip. Kalau yang sunnah boleh di skip, boleh enggak. Tapi kalau dilakukan bagus. Yang sebetulnya wajib dilakukan atau rukun dalam wudhu itu cuma 6. Dan dari 6 yang rukun itu, yang wajib kena air itu cuma 4 anggota tubuh kita. Tahu nggak Bu yang 4 itu apa aja? Wajah, tangan sampai siku, sebagian kepala, kaki sampai mata kaki. Itu aja yang harus kena air. Sebagaimana di Al-Maidah ayat 6. Nanti Ibu bisa cek di Al-Maidah ayat 6. Idza qumtum ila sholati, kalau kalian mau sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usap sebagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kaki sampai mata kaki. Selesai.
Jadi 4 tadi Bu ya, wajah, tangan, rambut, kaki. Itu cuma 4. Nah nanti nomor 1 dan nomor 6-nya tambahannya dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi nomor 1 ketambahan niat. Jadi nomor 1 niat. Nomor 2 membasuh wajah. Nomor 3 membasuh tangan sampai siku. Nomor 4 mengusap sebagian kepala. Nomor 5 membasuh kaki sampai mata kaki. Nomor 6 tertib. Apa maksudnya nomor 6 tertib? Gak boleh ibu acak adul wudhunya. Gak boleh mencuci kaki baru basuh wajah, gak boleh. Harus urut dari niat, wajah, tangan, kepala, kaki. Gak boleh diacak-acak aturan mainnya. Itulah yang disebut dengan poin nomor 6 tertib. Dah Bu. Jadi kalau ibu wudhunya cuman gitu doang, wudhunya sah. Ngapain wudhunya begitu amat ya Allah? Kadang-kadang kita ada keterbatasan. Airnya terbatas, ibu tahu mana basuhan yang harus diprioritaskan yang ternyata cuma 4 itu aja. Jangan sampai ibu gak mau wudhu gara-gara kebiasaan gebiar-gebiur. Begitu gak nemu keran, airnya dikit, bingung mau wudhu. Padahal wudhu yang wajib kena air cuma itu doang. Terus kumurnya gimana dong? Kumur boleh di skip kalau airnya gak cukup. Apalagi kalau ibu airnya udahlah dikit cuman segini doang. Ibu kumur doang, mana kumurnya? Kumur doang ini habis. Yo ya. Oke, baik. Nah, kita akan bahas satu persatu Bu. Dari 6 itu. Lainnya itu sunnah. Termasuk mendahulukan yang kanan dari yang kiri, sunnah. Jadi kalaupun ibu mencuci tangan kiri dulu baru kanan, hukumnya tetap sah wudhunya, tapi kurang afdol. Bedakan antara tidak sah sama tidak afdol ya Bu. Tidak sah ya berarti wudhunya ngulang. Kalau tidak afdol, wudhunya nggak usah diulang, tapi pahalanya dikitan. Nah gitu. Nyuci tangan kiri baru kanan, sah apa tidak sah? Jawabannya sah, tapi tidak afdol. Jadi jangan sampai ibu kena was-was mulu. Aduh wudhu lagi. Kenapa tadi saya cuci tangan kiri dulu baru kanan. Dia wudhu lagi. Habis itu dia wudhu lagi. Ditanya kenapa lagi wudhu lagi. Tadi cuci kaki kiri dulu baru kanan. Ribet Bu gak kelar-kelar. Mana antri Bu. Tuh ya. Jadi mendahulukan yang kanan dari kiri itu adalah sunnah. Menyempurnakan. Memperberat pahalanya. Tapi tetap sah sih kalaupun enggak. Gitu Bu ya. Termasuk mentiga kalikan basuhan itu juga hukumnya sunnah. Jadi kalau airnya terbatas, ibu membasuh wajah, tangan, kepala, kaki sekali-sekali itu udah sah. Yang dimaksud dengan membasuh satu kali sampai rata itu baru dianggap satu kali. Kalau ibu membasuh wajah sekali basuhan cuman kena segini doang, sini sama sini belum kena, ibu begini lagi, 3 kali sih dia ngebasuh. 1, 2, 3. Tapi ratanya baru 1 kali. Itu dianggap 1. Nah kalau disebut mentiga kalikan basuhan maksudnya 3 kali rata. Bukan 3 kali nyiduk. Karena sekali nyiduk belum tentu langsung rata. Ya enggak Bu? Iya. Kecuali ibu punya shower yang lebar banget. Langsung basah semua. Oke. Jadi mentiga kalikan basuhan itu hukumnya sunnah. 1 kali rata itu sudah sah. Kita mulai dari niat dulu ya Bu. Rukun wudhu yang pertama itu adalah niat. Apa yang disebut dengan niat? Niat itu adalah qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li. Yaitu menghadirkan keinginan di dalam hati untuk melakukan suatu ibadah dan langsung dikerjain. Kalau entar-entar namanya bukan niat. Contoh, tahun baru kita ngapain? Kita itu yuk bakar-bakar sate lah depan rumah, barbekyuan yuk kita. Kapan? Entar malam tahun baru. Itu niat gak Bu? Bukan niat itu Bu. Itu namanya wacana. Yuk ya. Kalau ibu pengen nyate yuk nyate. Langsung ke pasar dibeli dagingnya, dibeli tusukannya. Itu namanya niat. Misalnya lagi, ntar kita pas lagi liburan Nataru mau liburan kemana? Yuk kita ke Bandung yuk. Iya kapan? Ntar tanggal 25, 26, 27 dah gitu kan.
Itu niat bukan? Bukan. Itu namanya rencana. Kalau ibu disebut niat, kita jalan-jalan yuk ambil kunci mobil. Itu namanya niat. Ya Bu ya. Bisa bedakan Bu? Nah, jadi disebut dengan niat, ibu punya keinginan langsung dikerjain. Itu namanya niat Bu. Saya mau sedekah, langsung buka dompet. Kalau entar saya mau sedekah, kalau lagi ada hajat, itu rencana. Bukan niat. Nah, jamaah sekalian, ini disebut dengan niat wudhu adalah ibu berniat, ibu mau kumur, mau cuci muka, ini saya mau wudhu, ya Allah langsung cuci tangannya, kumur, cuci muka, dan lain sebagainya. Ya Bu ya, itu namanya niat. Dan niat itu adalah pekerjaannya hati. Kalau dilafatkan, itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kalaupun tidak dilafatkan karena tidak bisa melafatkannya, cukup dalam hati, itu sudah sah. Kalau ibu bisa melafatkan dengan lisan, itu lebih bagus buat apa? Buat mengkonfirmasi niat yang di dalam hati. Biar ibu enggak ragu-ragu. Biar lebih mantap, lebih tegas niatnya, maka kita niatkan, dilafatkan niatnya dengan lisan yang bunyinya nawaitul wudu'ah. Liraf'il hadasil asghari, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau ibu nggak tahu niatnya apa ya, nawai itu apa ya? Pokoknya ini wudu ya Allah lillahi ta'ala, itu sah. Yang penting dalam hati ibu niat nih saya mau wudu gitu aja. Tapi kalau ibu bisa lafadzkan nawaitul wudu'ah, bagus. Sunnah melafatkan niat dalam mazhab Syafi'i untuk menghilangkan keraguan. Itu Bu ya. Baik. Sekarang rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Pertanyaannya Bu, yang disebut dengan wajah itu dari mana sampai mana? Bagian atas itu min manabiti sya'ri ila asfali dzaqan, dari tempat tumbuhnya rambut yang di ubun-ubun sampai dagu yang bertulang di bawahnya. Adapun di bawah dagu yang tidak bertulang itu masuknya leher. Leher tidak harus dibasuh. Leher Bu yang di sini Bu. Nah ini kan nggak ada tulangnya nih. Ini nggak usah ibu sampai ke sini-sini. Kecuali kalau bapak-bapak jenggotnya sampai sini, oke lah. Ibu-ibu kan nggak ada jenggotnya, ini nggak usah sampai yang bertulang aja. Kemudian kanan dan kiri sebelum telinga kanan sampai telinga kiri mengikuti garis rahang. Ibu garis rahang di bawah dagu ini kan ada tulang sampai ngikutin garisnya ke sini, dari sini sampai ke sini. Kalau orang bilang punya dagu dua gimana Bu? Double chin katanya. Dagu yang kedua itu emang dagu. Itu leher. Yang gini Bu. Sininya kan ada lagi. Ini leher. Dagu yang sesungguhnya cuma satu Bu. Ya ini. Dan jamaah sekalian, saat kita membasuh wajah, pastikan di wajah kita tidak ada sesuatu yang waterproof, yang membuat air terhalang dari kulit. Biasanya apa Bu yang di wajah yang membuat air nggak bisa kena kulit? Minyak. Oke. Orang pakai minyak Bu. Skincare yang dari minyak ada? Ada sih Bu, ada. Oil serum ada, oil serum. Oil serum atau sunscreen yang oil base yang terlalu tebal bisa juga. Tapi biasanya yang waterproof itu apa Bu, riasan? Maskara waterproof ya Bu, kalau enggak bleber. Eyeliner, lipstick ada yang waterproof, ada yang enggak. Kalau ibu minum terus sininya enggak nempel, berarti kan itu transfer proof. Itu biasanya juga waterproof biasanya. Tapi kalau ibu minum terus langsung hilang semua lipstiknya, nempel semua di sini, itu aman tuh. Kenapa? Amannya itu maksudnya bisa ditebus air, bisa jadi itu ya. Makanya kadang-kadang ada orang Bu mau ngunyah makanan atau gorengan, kalau lipstiknya tidak transfer proof, makannya itu monyong, takut hilang lipstiknya. Ngunyahnya gini Bu, takut lipstiknya luntur.
Intinya kalau lipstik kita merasa, lipstik saya ini lipstik yang matte, yang sangat kering, yang sangat nempel, yang sangat awet, yang membuat saya kira-kira air nggak bisa tembus, sebaiknya diusap aja pakai tisu, lalu kita berwudu. Kalau foundation itu biasanya waterproof nggak, Bu? Ada yang waterproof, ada yang enggak. Kalau yang enggak ya dikit doang, terus ditap-tap-tap-tap gitu Bu ya. Nah ini berwudunya kalau bisa ditap-tap-tap-tap gini-gini juga, ditabuk-tabukin ke muka, ditabuk lagi. Ditap-tap-tapin gini juga airnya biar meresap melewati foundation yang tadi tipis tapi tidak waterproof. Kalau waterproof, di remove aja dulu pakai tisu basah atau micellar water, baru kemudian kita berwudu. Inilah yang membuat ibu-ibu lama di kamar mandi ya Bu kalau mau wudu ya. Apalagi di musola rest area. Yang lama tuh bukan sholatnya, bukan zikirnya Bu. Yang lama apanya Bu? Perempuan kalau bapak-bapak tuh suka nggak sabaran. Kamu ngapain aja sih wudhu doang, tinggal nyingsingan lengan kata dia. Lah bapak-bapak itu. Kalau ibu-ibu Bu, buka kerudung, buka ciput, buka bros, buka peniti. Habis itu buka kaos kaki, buka manset. Habis itu ngambil kapas sama micellar water, tek 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 tek. Muka yang tadinya indah dipandang jadi balik ke setelan pabrik Bu ya. Habis itu wudhu. Habis wudhu ditap-tap-tap-tap, dikeringin-keringin, tacap ulang. Habis tacap ulang pakai ciputnya, pakai kerudungnya, apalah segala macam baru sholat. Nah itu yang bikin lama tuh durasi sholat dan zikir kalah Bu sama durasi yang tadi. Itulah kenapa bapak-bapak paling males nungguin ibu-ibu sholat. Yang lama itunya katanya. Itu bapak-bapak udah selesai menyelamatkan dunia, ibu-ibu baru keluar musola. Oke baik. Intinya kalau kita menggunakan riasan yang waterproof itu harus dihilangkan dulu. Nah, itu tentang wajah. 1 kali pembasuhan rata itu sudah sah, tapi kalau sampai 3 kali itu lebih afdal. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Pastikan sampai sikunya basah juga. Dan pastikan tidak ada yang melapisi sesuatu di atas kulit atau di atas kuku. Biasanya di atas kuku ada kutek. Kutek yang melapisi kuku, kira-kira airnya bisa membasahi kuku atau tidak? Enggak. Kalau enggak berarti dikelopek dulu. Tapi katanya ada kutek halal. Bu, kutek emang ada yang enggak halal? Bu, artinya halal apa? Lawannya haram. Halal itu lawannya haram. Biasanya halal dan tidak halal itu dipakai buat istilah ini bahannya bukan berbahan najis gitu kan. Pada dasarnya kutek itu emang bahannya emang ada Bu yang gak halal. Halal semua sih. Cuman kalau dapat sertifikat halal kayak lebih mantep aja gitu. Pertanyaannya, halal apakah bisa ditembus oleh air? Belum tentu. Karena halal dan tidak halal itu berdasarkan bahannya najis atau tidak, bukan bahannya ditembus air atau tidak. Bu, saya mau tanya, Ibu tahu lakban ya? Isolatif halal gak? Halal lah Bu, halal dong, ya kan? Halal. Kalau saya Bu, jari-jari saya bungkus pakai lakban 1 persatu. Halal kan? Saya wudhu, sah nggak? Halal. Halal. Sama kayak kutek. Kuteknya halal, iya halal, bahannya bukan najis. Tembus air apa enggak? Itu dulu. Makanya iklannya kutek yang halal itu bilangnya kutek halal aman untuk sholat, tapi dia nggak bilang aman untuk wudhu. Ibu jangan ketipu marketing. Ibu ya, dia bilang aman buat sholat, bukan aman buat wudhu. Jadi kalau ibu mau pakai kutek yang aman untuk sholat, ibu wudhu dulu baru pakai kuteknya, lalu ibu sholat silahkan. Sama kayak lakban, ibu wudhu dulu baru dilakbanin, terus sholat aman. Tapi ngapain gitu? Wudhu ya. Nah bukan masalah kuteknya nggak boleh, ibu mau pakai kutek silahkan. Tapi kalau mau wudhu emang dikelopek dulu ribet jadinya.
Nah kalau nggak mau ribet, ibu pakai kuteknya pas lagi nggak harus wudhu. Misalnya pas lagi haid, mayan bu seminggu nggak mikirin wudhu kan. Pengen lebih lama lagi pakai kutek nggak mikirin wudhu, gimana caranya? Nifas saja bu. Nifas saja mayan puluhan hari itu. Demi kutek. Tuh ya, sama kayak tadi eyeliner, bukan nggak boleh pakai eyeliner, bukan nggak boleh pakai maskara, pakai ibu pakai aja, apalagi kondangan ibu pakai biasanya kan. Cuman kalau mau wudhu memang harus dibersihkan dulu. Habis itu, habis wudhu ditacap lagi juga silakan. Bukan masalah bagaimana hukum menggunakannya, tapi bagaimana agar tidak menghalangi keabsahan wudhu. Kira-kira seperti itu. Baik, itu tangan ya bu. Pastikan di tangan ibu kalau ada cincin yang udah lama banget dipakai. Cincin nikah, usia pernikahannya 40 tahun. 50 tahun usia pernikahan. Lama banget ibu ya. Usia pernikahan, usia emas tuh bu ya. Itu sampai 50 tahun. Itu cincin bu, udah meronta-ronta dia. Kecil. Sebetulnya cincin itu tidak pernah mengecil bu. Cincin tidak pernah berubah size. Yang berubah size-nya adalah jarinya. Nah, jadi kalau misalnya sampai bertahun-tahun puluhan tahun kalau lagi berwudu, itu cincinnya digerak-gerakin agar tidak menghalangi air membasahi kulit yang ketutupan sama cincin gitu. Itu bu ya. Oke, itu baru kita bicara tangan. Sekarang kita nomor 3 apa bu? Nomor 1, 2, 3, nomor 4. Rukun yang nomor 4 setelah niat membasuh wajah dan membasuh tangan, nomor 4 adalah mengusap sebagian kepala. Bedakan antara membasuh dan mengusap, itu dua hal yang berbeda. Kalau wajah dan tangan kita basuh, kalau kepala kita usap. Membasuh itu adalah memercikkan air langsung ke area tersebut. Wajah dipercikin langsung pakai air, ceprot. Kalau nggak pakai shower langsung, itu juga bisa. Atau pakai gayung, itu bu ya, langsung. Jangan pakai sapu tangan ibu basahin, dilap tuh namanya ngusap. Wajah bukan diusap, dibasuh. Ya bu, dibasuh, kena cipratan airnya langsung, ciprat. Gitu. Tangan juga ciprat. Gitu. Dan membentuk buliran air dan ada sisa tetesan yang menjadi akhir dari pembasuhannya. Tapi kalau mengusap tidak perlu ada tetesan berlebih. Tidak perlu dicipratin air langsung ibu guyur di atas kepala, tidak perlu. Cukup diusap dengan membasahi benda lain dan diusapkan kepadanya. Biasanya benda lain yang kita basahi tangan. Tangan ibu basahi lalu ibu usap. Crek-crek, selesai. Pertanyaannya, sebagian kepala itu minimal seberapa banyak yang diusap? Biasanya ibu ngusapnya segini, apa segini, apa segini. Seberapa banyak? Minimal dalam mazhab Syafi'i kalau kita bicara minimalnya ya bu. Kita bicara minimalnya nih sama maksimalnya. Minimalnya itu hanyalah beberapa helai rambut saja, bahkan 3 helai pun itu sudah oke. Maka kalau ibu berwudu di luar rumah, tidak usah buka hijab, nggak ada masalah. Contoh, wajah bu, wajah, sini, 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 rata semuanya. Nah ketika membasuh rambut, tangannya dibasahi, ciputnya angkat, masukin, crek-crek, selesai. Yuk, hanya beberapa helai di rambut yang ada di atas kulit kepala. Kalau ibu pakai kerudung yang di layer-layer pakai berapa peniti, susah banget mau buka ciputnya. Boleh sebelah sini pun ini ada kulit kepala kita. Ini juga kulit kepala. Rambut yang ada di atas kulit kepala langsung ya bu. Bukan rambut yang ibu kepang panjang-panjang ujungnya doang gini. Bukan. Tapi rambut yang persis di atas kulit kepala kita yang airnya pun akan jatuh ke kulit kepala gitu.
Ya Bu, jadi jangan di kerudung doang diginiin. Cek, cek, jangan, nggak kena rambut nanti. Angkat ciputnya dikit, cerak, cerak. Nah, dapat tuh. Apa landasannya? Kok bisa sesedikit itu udah sah? Landasannya adalah Nabi pernah berwudu dan beliau tidak melepaskan sorban di atasnya, udeng-udeng kata orang Bu. Lalu udeng-udengnya, sorban di atas kepalanya Nabi itu sama Nabi diangkat sedikit. Lalu ketika Nabi mau membasuh, mengusap sebagian kepalanya, Nabi usap di sininya Nabi itu masih ada anak-anak rambut dari sorbannya Nabi yang dikeatasin gini. Lalu Nabi begini Bu, set gitu. Jadi yang diusap sama Nabi bukan cuma sorbannya saja, tapi beberapa helai rambut juga dikena. Nah, itu landasan dalam mazhab Syafi'i, beberapa helai rambut, yang penting rambut di atas kulit kepala kena beberapa helai itu sudah sah. Tapi jangan ketutup semuanya sama kerudung. Kerudungnya dong digini, ini mah mau ngusap, bukan mengusap rambut, ngusap kerudung ini mah. Jadi harus mengusap rambut walaupun beberapa helai. Tidak akan terkendala dengan urusan aurat. Kenapa? Karena bisa hanya dengan beberapa helai saja. Itu Bu ya. Nah itu kira-kira tentang mengusap sebagian kepala. Maksimalnya berapa banyak? Maksimalnya kalau ibu mau melakukan sunnahnya, mengusap seluruh kepala dengan rata. Basuh Bu. Tangannya ke belakang, ke depan lagi. Serat. Buat ibu-ibu yang rambutnya pendek aman. Yang rambutnya panjang agak ribet memang. Maka kalau kita tetap mau melakukan kesunahan dalam urusan mengusap kepala, buat yang rambutnya panjang dan lebat, boleh dalam mazhab Syafi'i diganti dengan mengusap 3 kali. 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya rambutnya pendek, daripada ngusap 3 kali, mending sekali usapan tapi sampai rata. Tapi kalau bicara minimalnya hanya beberapa helai saja. Itu Bu ya. Oke. Yang kelima adalah membasuh. Jadi wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, yang rambut tadi yang diusap. Kaki dibasuh. Dibasuhnya sampai mata kaki. Jangan sampai mata kaki nggak ikutan basah. Jangan lupa yang kakinya rapat seperti ini, pas dicuci ini keran, ini direnggangkan Bu kayak begini. Jangan dirapetin begini, kan kadang-kadang kita pakai sepatu yang ujungnya runcing Bu. Nah, ini ke bawah-bawah begini akhirnya kakinya kan, dibeginiin. Biar apa? Biar sela-sela jarinya ikutan terbasahi. Terakhir yang nomor 6 adalah tertib, artinya berurutan. Itu sudah cukup, itu sudah sah. Adapun kalau kita mau melakukan kesunahan-kesunahan, itu bisa menyempurnakan. Namun kalau kita berada dalam keterbatasan air, keterbatasan tempat, atau waktunya mepet, dikit lagi waktu sholat udah habis, kita bisa memprioritaskan wudhu yang penting sah saja. Nah kalau kita punya waktu yang sangat luas, air juga berlimpah, maka kesunahan-kesunahannya apa Bu? Pertama, kita membaca basmalah sebelum memulai. Ya Bu ya, habis niat kita baca basmalah lagi, lalu kita mencuci tangan, itu sunnah. Berkumur 1 kali sampai 3 kali, masukin air ke hidung dan mengeluarkannya. Apalagi Bu? Membasuh telinga, men-3 kalikan basuhan, mendahulukan kanan baru yang kiri, meratakan pengusapan kepala, membaca doa setelah berwudu, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sesudah berwudu. Itu semuanya hukumnya sunnah, dan di dalam mazhab Syafi'i membiarkan air wudu kering sendiri tanpa dilap pun itu juga masuk dalam kategori sunnah. Jadi kalau misalnya ibu berwudu nggak diandukin kering sendiri, ada kesunahan tersendiri. Tapi kalaupun ibu mau pakai anduk nggak dilarang juga. Ya Bu ya. Kemudian kesunahan berikutnya adalah mualat. Apa Bu? Ibu pernah dengar mualat? M, pakai M ya Bu, jangan pakai K. Mualat itu adalah melakukan wudhu tanpa jeda.
langsung kelar dari niat sampai kaki, nggak pakai ada jedanya. Tapi kalau ibu melakukan wudhu pakai acara dijeda dulu, itu tetap sah. Cuman tidak dapat kesunahan mualah. Contoh, ibu lagi cuci tangan, kumur-kumur masukin air ke hidung, mengeluarkannya, lalu ibu membasuh wajah. Habis ibu membasuh wajah, tiba-tiba ada yang salam. Assalamualaikum, ibu biarin. Assalamualaikum lagi, dia pantang pergi karena dia kurir COD. Assalamualaikum paket COD, kata dia. Nah, ibu habis udah cuci wajah 3 kali, keluarlah ibu buka pintu. Ya bang, tuh duitnya. Nah, habis itu ibu lanjut. Bisa nggak lanjut langsung ke tangan? Atau kita harus ulang lagi dari cuci tangan, kumur, dan lain-lain? Kalau ibu mau lanjut ke tangan, nggak ada masalah, tetap sah wudhunya. Selama anggota tubuh yang dibasahi tadi belum kering. Begitu ibu masuk ke kamar mandi, tadi yang dibasuh terakhir apa? Wajah kan? Cek wajahnya, masih basah, langsung lanjut ke tangan bisa. Tapi kalau ibu habis ngambil paket, masuk ke kamar mandi, ini udah kering. Gara-gara tadi ibu habis mengambil paket, ibu buka dulu, video unboxing dulu. Keburu kering di wajah, ya berarti harus ngulang lagi wajahnya. Gitu Bu ya. Nah, jadi wudhu yang dicicil itu sah-sah saja dengan ketentuan pencicilan atau cicilan yang dia lakukan itu tetap masih basah di pembasuhan yang terakhir tadi sebelum dijeda. Tuh kan? Tapi kalau ibu nggak pakai dijeda, langsung selesai, itu dapat kesunahan tersendiri. Ya Bu ya. Ada lagi kesunahan dalam berwudu, tidak dilakukan sambil berbicara. Itu kesunahan yang berikutnya. Jadi kalau ibu wudunya dari mulai niat sampai nyuci kaki selesai ibu nggak ngomong, dapat kesunahan tersendiri. Tapi kalau ibu sambil ngomong sah nggak wudunya? Sah, tapi nggak dapat kesunahan. Misal ibu cuci muka, nah tolong angkatin jemuran, kaki tangan lagi. Nah, matiin kompor, lanjut lagi. Kalau bicara wudhunya tadi wudhunya sah. Tadi kan ngobrol juga sama Kang paket COD-nya. Ya sah-sah aja, nggak ada masalah. Tapi nggak dapat kesunahan. Kesunahannya adalah wudhu itu tidak dijeda atau tidak dilakukan sambil berbicara. Ya Bu ya? Oke, baik. Nah itu adalah kesunahan-kesunahan yang sudah biasa kita lakukan pada saat kita berwudhu. Pertanyaannya adalah, Bu, satu wudhu itu selama belum batal, dia boleh dipakai untuk sholat berkali-kali, betul nggak? Betul. Ibu wudhunya jam segini, bisa nggak nanti pas zuhur kalau belum batal dipakai untuk sholat zuhur, nggak usah wudhu lagi? Bisa. Bisa nggak nanti kalau asar belum batal dipakai buat asar? Bisa. Maghrib belum batal juga, bisa? Bisa. Emang ada Bu yang nahan-nahan sampai nggak batal? Ada yang kondangan. Malah wudhu lagi dianya. Iya kata dia, mendingan nahan kentut daripada ribet wudhu lagi dandan lagi. Ya nggak apa-apa selagi bisa menahan supaya nggak batal. Pertanyaannya adalah, apa sajakah yang menyebabkan wudhu kita jadi batal? Apa Bu yang membatalkan? Sekarang judulnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Nomor 1, kentut. Pasti kentut Bu ya. Paling lazim soalnya. Dan kalau wudhu kita batal di dalam sholat, otomatis sholatnya batal. Kenapa? Karena sholat harus punya wudhu. Lah kalau wudhunya hilang, sholatnya hilang, maksudnya nggak sah. Ya Bu ya. Segala yang membatalkan wudhu kalau ibu terjadi di dalam sholat, otomatis membatalkan sholat. Tapi segala hal yang membatalkan sholat, belum tentu batalin wudhu. Bisa nggak ibu sebutin apa contohnya yang batalin sholat tapi gak batalin wudhu? Cukup ulang sholatnya, gak usah wudhu lagi. Ngobrol, bicara Bu.
Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah. Kata COD-nya lagi datang lagi tuh, Bu. Datang lagi paketnya, gitu kan. COD lagi katanya. Tar dulu tanggung. Salahnya batal nggak? Wudunya batal nggak? Enggak. Berarti cukup dia ngulang sholat, tapi nggak usah wudu lagi. Karena yang batal cuman sholatnya, wudunya mah enggak. Tapi kalau yang terjadi adalah batalnya wudu di dalam sholat, ya kalau wudunya batal otomatis sholatnya batal. Maka kentut itu membatalkan wudu. Kalau ibu kentut dalam sholat berarti sholatnya batal, wudunya juga batal. Tapi pertanyaannya adalah, kalau ibu sholat pengen kentut biasanya dilepas apa ditahan? Gimana Bu biasanya? Kalau tahiyat akhir ditahan. Kalau rakaat pertama? Rakaat pertama ibu tahan nggak? Ibu bisa nahan 4 rakaat. Jadi selama sholat 4 rakaat fokusnya ke kentut mulu. Hanya lupa jumlah rakaat. Jadi kalau rakaat pertama dilepas saja. Bolehkah kita membatalkan sholat karena kebelet kentut? Boleh. Tapi biasanya ibu milih nahan ya. Tergantung kondisi Bu ya. Kepengen banget apa enggak banget gitu. Kalau rakaat 3 Bu? Sayang. Berarti kalau rakaat ketiga ibu tahan ya. Kalau rakaat pertama ibu tahan juga, enggak? Lihat kondisinya di mana. Kondisinya di mana. Kalau di rumah batalin aja. Misalnya Bu, ibu lagi mau sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. 5 kilo Bu dari rumah saya Istiqlal. Ya 15 menit dari rumah saya tuh. Misalnya ibu ke Istiqlal ya. Sholat yang setahun sekali tuh ya, Idul Fitri. Ibu udah gelar sejadah paling depan. Habis itu udah dengerin laporan panitia, sambutan Menteri Agama dan Imam Besar Masjid Istiqlal gitu-gitu kan Bu. Begitu imamnya bilang sawu sufufakum wa inna taswiyatu sufufi min tamamis shalah. Jamaah sekalian kita akan sholat Idul Fitri sekian takbir. Takbir pertama baca ini, baca begitu, mukodimah lagi, gak mulai-mulai itu. Begitu imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, perut ibu belebek. Batalin nggak? Batalin apa tahan? Tahan ya Bu ya. Soalnya kalau ibu batalin, biar kata itu rakaat pertama itu di Istiqlal ibu ya. Ibu keluar dari jamaah, terus mundur ke arah tangga turun, tangga diturun, tempat toiletnya ujung sana. Buka mukena, ngelapin eyeliner karena tadi udah dandan dari rumah. Habis itu udah selesai, dari toilet ke arah tangga naik ke atas, sejadah ibu paling depan. Ibu sampai di atas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau ngulang sholat Idul Fitrinya lagi bisa? Nunggu kapan? Tahun depan. Jadi mending kita tahan aja ya Bu ya. Ya udah tahan dah. Nah, kalau nggak sanggup gimana Bu? Ditahan ketelepasan gimana? Ya batal. Nggak ada pilihan lain, batal udah Bu. Tapi kalau ibu tahan nih, contoh nih Bu ya, saya kasih contoh. Ibu nahan kentut, ruku ditahan, diempet gitu. Itidal ditahan. Sujud nih Bu ya, sujud. Sujud juga ditahan dengan kekuatan otot yang maksimal tuh ya. Begitu ibu duduk di antara dua sujud, tiba-tiba
Enggak, ibu enggak ngeluarin. Tapi tiba-tiba keinginan kentutnya hilang sendiri. Tadi pengen banget, begitu bangun dari sujud, kok keinginan kentutnya hilang. Akhirnya ibu tuh was-was gitu ya. Apa dia pergi tanpa pamit ya gitu. Apa yang akan ibu lakukan pada saat itu? Saat tadinya pengen kentut banget, tiba-tiba keinginan kentutnya hilang sendiri. Lanjut apa batalin? Lanjut. Jangan-jangan dia pergi, Bu. Gak bilang-bilang. Nggak terasa. Oh. Iya kali, Bu. Kali kan. Lanjut aja, Bu. Nasibnya kentut biarin aja. Biarin aja ya. Oke. Itu pernah ditanya ke Nabi dan Nabi jawab. Kata Nabi, man wajada, siapa yang idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, siapa yang perutnya itu merasa akan mengeluarkan sesuatu. Fa ashkala alaihi akhraja minhu amla, tapi dia ragu-ragu, udah keluar apa belum? Dikeluarin kagak, ngeden juga enggak, lubang kemaluan belakang juga enggak mendeteksi adanya angin pergi gitu ya Bu ya. Lalu apa kata Nabi? Fala yakhrujanna minal masjid. Jangan buru-buru keluar dari masjid untuk batalin sholatnya. Jangan batalin buru-buru. Sampai kapan kita bisa membatalkan? Sampai ada bukti kepergiannya. Apa bukti kepergiannya? Ya ada jejaknya. Kalau nggak ada jejaknya, ya pada dasarnya dia tidak pernah kemana-mana. Kan gitu. Apa jejaknya? Hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Apa jejaknya? Apakah hidung kita mengendus baunya atau kuping kita mendengar suaranya? Jadi kalau misalnya kok tiba-tiba nggak kepengen kentut lagi ya, tapi nggak ngeden, nggak ada yang keluar perasaan dari lubang belakang, coba ibu endus-endus. Ibu ngendus-ngendus, nggak ada baunya. Ibu inget-inget, kuping nggak mendeteksi adanya suara. Ya udah lanjutin aja. The show must go on. Lanjutin aja. Karena kalau tidak ada bukti kepergiannya, tidak didapati jejak-jejaknya, pada dasarnya dia nggak pernah kemana-mana. Ya dia di perut aja gitu kan, cuman di sisi mananya mungkin dia pindah, tapi pada dasarnya masih di dalam gitu aja. Iya nggak Bu? Iya dong. Nah, jadi nggak usah dibatalin. Tapi kalau ternyata saat ibu endus-endus, ibu mendapati bau yang familiar, apa boleh buat? Berarti kita batalin. Karena memang ada bukti kepergiannya. Mana yang sholat ibu sendirian di situ? Siapa yang bakal kentut? Jin. Jin baunya nggak kedengeran, baunya nggak kecium gitu loh. Jadi ya sudah, kalau memang kita merasa kentutnya keluar, berasa atau ada baunya, nggak usah pura-pura ragu-ragu. Ya udah berarti batalin. Kalau enggak, lanjutin aja. Apalagi udah naruh sejadah paling depan lagi gitu ya. Mana di tengah-tengah jamaah lagi gitu kan. Nah, yang jadi masalah gini Bu, pas diendus-endus kitanya kagak dapetin, tapi orang jamaah kanan kiri pada begini. Nah, pertanyaannya ibu ngerasa kentut nih, kayaknya saya ada yang kentut. Iya sih ada bau-baunya, cuman perasaan saya kagak bau, kok orang pada kebauan ya gitu. Pada begini kanan kiri. Kita keluar dari barisan jamaah enggak? Kalau ibu keluar dari barisan jamaah ketahuan siapa yang kentut. Jadi gimana? Ya misalnya ibu tahu ini saya udah batal, ya udah ibu niatnya batalin sholat. Nanti sholatnya diulang. Itu Bu ya. Oke baik. Jadi nomor 1 pembatal sholat adalah kharaja syai'un min ahadis sabilain. Keluarnya sesuatu dari kemaluan depan dan belakang. Baik itu berupa benda cair seperti kencing, benda padat seperti feses atau tinja, ataupun gas atau kentut. Batal. Sekarang yang batalin wudhu yang nomor 2. Tidur yang tidak tamakun. Tidur itu ada yang batalin, ada yang tidak batalin wudhu. Ini hati-hati Bu. Karena banyak terjadi di masjid-masjid di bulan Ramadan, ibu-ibu tidur pas ustadz lagi kultum antara taraweh sama witir.
Atau tidurnya, kultumnya tergantung, kultumnya antara tarawih apa dengan witir atau antara sholat isya dan tarawih, kan gitu kan kultumnya. Nggak tahu kenapa beberapa jamaah itu begitu Pak Ustadz udah dipersilahkan naik ke mimbar, begitu mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung plek. Terbangun lagi kapan Bu? Ketika Pak Ustadz bilang wassalamualaikum warahmatullahi. Udah disetel begitu di kepalanya, assalamualaikum tidur, wassalamualaikum bangun. Lah, ilmunya apaan yang didapat? Nggak ada. Mana tidurnya itu tidur yang membatalkan. Habis itu dia bangun melanjutkan sholatnya, sholat witirnya dilakukan setelah wudhunya batal. Percuma akhirnya witirnya. Maka kalau ibu harus tidur pada saat kultumnya Pak Ustadz, kadang-kadang kan kita nggak niat tidur ya Bu, cuman ketiduran kan. Nah, tidurnya itu harus tidur yang tamakun biar nggak batal. Apa yang batal, apa yang tidak batal? Gini Bu, yang membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak tamakun. Tidak tamakun itu adalah tidur yang bersandar dan lubang anus tidak ditutupin benda yang keras. Contoh, ibu tidur, habis itu nyender ke tembok atau ke kursi. Tidurnya gini Bu, nyender kan, batal wudhunya. Tapi kalau ibu nggak mau wudhunya batal, jangan nyender. Duduknya duduk kayak princess gitu. Tes. Duduk kayak gini Bu. Kayaknya baterainya mati nih Bu. Mati Bu. Baterainya mungkin. Jadi duduknya Bu, duduk tidak nyender. Jangan nyender ke tembok, ke tiang masjid, ke kursi ya Bu ya. Duduk kayak begini. Duduknya bisa selonjor, bisa bersila. Pokoknya lubang anusnya ibu tertutupi sama lantai karpet yang keras. Kalau ibu duduknya saya nggak nyender kok, tapi kursinya empuk, busanya halus banget. Nah itu kalau kentut, itu busanya bisa menyerap kentutnya. Jadi duduknya di kursi yang keras kayak gini, atau di atas karpet, atau di atas ubin. Duduk kayak gini Bu, ya. Duduk yang selonjor atau bersila. Lalu sambil duduk bersila ibu begini. Tapi kalau ibu duduk posisinya miring begini, ini Bu kebuka tuh lubang anusnya. Itu ya. Jadi duduknya duduk yang menutup lubang anus dan tidak nyender, walaupun sampai terangguk-angguk tidurnya tidak batal. Dalam hal ini setidaknya ada 2 hadis yang akan kita bahas. Pertama, Nabi mengatakan, "Faman nama falyatawadda", siapa yang tidur maka hendaklah berwudu. Kemudian ada satu hadis yang menceritakan para sahabat Nabi yang datang duluan menunggu Nabi datang, tapi Nabi menunda pelaksanaan sholat isya agak mundur waktunya. Sehingga para sahabat yang datang duluan udah pada ngantuk, dan ngantuknya sahabat diceritakan hatta takhfuqa ru'usuhum wa dzalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka saking ngantuknya kepalanya terangguk-angguk. Para sahabat Bu kalau ngangguknya tuh ke depan. Tapi kalau yang ada di angkutan umum enggak ke depan. Walaupun sampai ngangguk-ngangguk, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi masuk masjid ngelihat pada ngantuk begitu, lalu kemudian kata Nabi, bangun, ayo kita rapatkan barisan mulai sholat. Nabi tidak menyuruh mereka melakukan wudhu lagi. Itu ya, posisinya posisi tamakun. Kemudian yang nomor 3 yang membatalkan wudhu adalah zawalul aqli atau hilangnya akal, hilang fungsi akal. Misalnya dia wudhu terus pingsan, bangun dari pingsannya dia batal wudhunya. Kemudian dia mabok Bu, misalnya dia habis minum khamar dia wudhu, habis wudhu dia mabok. Ini ada orang tobat, tapi tobatnya sholat dulu, yang diutamakan katanya minum khamarnya belakangan kata dia. Jadi minum jalan, sholat jalan dia. Misalnya ada Bu, rajin minum tapi rajin sholat, kan ada aja Bu orang kayak gitu ya. Nah jadi dia minum khamar, habis itu dia wudhu, habis itu dia mabok, maka dengan datangnya maboknya itu membuat wudhunya menjadi batal. Terus dia wudhunya lagi kapan Bu?
Ya kalau maboknya udah hilang. Lagi ngapa dia mabok gitu ya. Baik. 3 hal inilah yang disepakati oleh para ulama sebagai pembatal wudhu. Adapun di luar hal yang 3 ini masih ada yang membatalkan, hanya nanti ada khilafiyah atau perbedaan pandangan di antara para ulama. Kalau yang 3 ini enggak ada perbedaan pendapat. Keluar sesuatu dari kemaluan, tidur tidak tamakun, dan hilangnya fungsi akal. Ini semuanya ulama sepakat membatalkan. Kita akan lanjutkan di nomor 4. Di nomor 4 ini adalah hal yang para ulama berbeda pandangan. Yaitu nomor 4 adalah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan dengan tangan. Para ulama mayoritas termasuk madhab Syafi'i mengatakan batal. Namun ada yang mengatakan tidak batal, termasuk para ulama dalam madhab Hanafi bilangnya nggak batal. Tapi di luar madhab Hanafi semua mengatakan batal, termasuk para ulama dalam madhab Syafi'i mengatakan batal. Ketika Nabi mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh zakarnya dia harus wudhu lagi. Nah, jadi kalau ibu habis wudhu, tiba-tiba ibu garuk-garuk di bagian kemaluan, ibu wudhunya batal. Kecuali kalau enggak ketemu kulit sama kulit. Ibu garuknya di balik anduk, enggak batal. Ibu garuknya di balik gamis, enggak batal. Tapi kalau tangan ibu masuk ke celana dalam, garuk langsung ke situ, wudhunya batal. Enggak tahu kenapa. Termasuk kemaluan depan sama kemaluan belakang. Yang dimaksud dengan kemaluan belakang yang batal kalau disentuh adalah lubang anus, bukan bokongnya. Kalau ibu wudhu habis itu bokongnya digaruk-garuk karena biduran, batal enggak? Enggak, karena itu kulit bokong, bukan lubang anus. Tapi kalau yang ibu garuk lubang anusnya, batal wudhu ibu. Kenapa ya bu garuk? Cacingan. Nah, maka di situ batal. Termasuk walaupun ibu tidak menyentuh kemaluan sendiri, ibu nyebokin cucu atau anak misalnya. Ada cucu misalnya oma cebokin gitu kan. Nah ibu nyebokin kena kemaluan si anak ini. Lah kan mahram sendiri. Iya, kalau yang disentuh bukan kemaluannya nggak batal. Tapi ini kemaluannya ibu nyebokin. Nyebokin anak atau nyebokin cucu. Yang bikin ibu batal wudhu bukan kena najisnya. Tapi kena kemaluannya. Kalau sekedar kena najis nggak batalin wudhu. Kena najis itu batalin sholat tapi nggak batalin wudhu. Ya bu. Jadi kalau ibu wudhu, habis wudhu ibu ngepel lantai, ada kencingnya cucu di situ, ngambang di situ. Mungkin dia lupa pakai pampers atau gimana, dia kencing di atas lantai. Ibu cuci, ngepel, habis wudhu padahal. Lalu diperes, lalu dipel lagi, kan tangan ibu kena najis kan. Lalu ibu cuci sampai bersih tangannya, langsung setelah ibu bersih tangannya semuanya bersih, pakai mukena, sholat, itu tidak mengapa. Karena kena najis tidak batalin wudhu, tapi dia batalin sholat. Jadi kalau ibu sholat, kemudian kena najis, maka sholatnya batal, ganti baju yang kena najisnya dengan yang tidak kena najis, lalu ibu ulangi sholatnya tanpa harus berwudhu lagi. Ya bu ya. Jadi terkena najis itu membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu. Kenapa orang kalau nyebokin anak wudhu lagi bukan karena kena pupnya, tapi kena lubang anusnya atau kena kemaluan depannya. Inilah masuk di poin nomor 4, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Nomor 5 bu. Nomor 5 yang membatalkan wudhu nanti adalah bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram. Menyentuh kulit dengan yang bukan mahram, para ulama sepakat membatalkan. Hanya saja mereka punya standar yang berbeda-beda. Di dalam mazhab Hambali dan Maliki batalnya kalau persentuhannya pakai syahwat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i mau pakai syahwat atau enggak, pokoknya persentuhan kulit sama kulit batal. Itu bu ya.
Pertanyaannya Ibu, nikah menyentuh lawan jenis yang bukan mahram kan batal. Kalau di Syafi'i dengan syahwat atau nggak pakai syahwat batal. Di Hambali sama Maliki harus pakai syahwat baru bisa batal, gitu kan? Pertanyaannya yang ingin saya garis bawahi bukan syahwat atau enggaknya, tapi persentuhan dengan yang bukan mahram. Berarti kalau kita menyentuh ayah kita yang menjadi mahram kita sendiri, batal apa enggak? Enggak kan? Jadi batalnya kalau menyentuh yang bukan mahram. Kalau yang disentuh adalah mahram kita sendiri, tidak batal. Sentuhan sama ayah kandung batal? Tidak. Kenapa? Mahram. Anak kandung sendiri, anak laki batal? Tidak. Kenapa? Mahram. Kakek? Kakek mahram enggak, Bu? Mahram. Cucu? Mahram. Abang? Mahram. Paman kandung? Mahram. Mertua? Bapak mertua? Bapak mertua? Boleh nggak Bu mantan menantu nikah sama mantan mertua? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Ini kalau nggak boleh selamanya sampai mati nggak boleh kan? Itu mahram namanya. Seseorang yang haram kita nikahi sampai mati itu namanya mahram. Tapi kalau haramnya nggak sampai mati bukan mahram. Ipar misalnya. Ipar adalah ipar adalah mahram. Udah nggak tayang Bu. Ipar adalah ipar itu mahram yang sementara, tapi bukan selamanya, maka itu nyentuhnya berarti batal. Kenapa Bu? Kalau hanya sementara nggak boleh nikahnya, itu hukumnya sama aja kayak orang-orang lain. Ya nggak boleh kelihatan aurat, batal kalau disentuh. Yang mahram yang kalau kita nggak batal menyentuhnya adalah orang yang haram menikah dengan kita sampai kita mati. Kalau ipar bisa nggak Bu kita nikah sama ipar? Ya bisa aja, mantan ipar misalnya. Tapi kalau mertua, ada seorang perempuan pernah nikah 5 kali, cerai 5 kali, dia punya mantan mertua 5. 5-5-nya itu mahramnya semua Ibu. Nggak boleh dia menikah dengan mantan bapak mertua yang nomor 1 gitu ya. Nggak bisa, itu udah kayak bapaknya sendiri. Jadi mahram itu Bu, bapak kandung, bapak mertua, bapak tiri. Anak kandung, anak tiri, anak menantu. Mahram semua itu. Ibu nggak boleh nikah sama mantan menantu, nggak boleh. Biar kata dia ganteng gitu, biar. Tebanya nggak boleh. Mahram Ibu itu sampai mati. Menantu tuh kayak anak kita sendiri, mertua kayak orang tua kita sendiri. Bapak tiri juga tetap aja itu juga mahram. Ibu ya, karena kita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang pernah menikah dengan ibu kita tuh nggak boleh. Nah, sekarang saya mau garis bawahi. Suami itu mahram apa bukan? Nyentuh bapak mertua nggak batal. Bapak kandung, anak kandung, paman kandung, abang kandung, kan mahram semua, nggak batal kan? Suami itu mahram apa bukan? Dulu. Mahram. Berarti Ibu nggak boleh nikah sama suami. Berarti suami mahram nggak Bu? Kita nikah nggak sama suami? Berarti suami bukan. Nah, maka saya akan bahas dulu kemahraman ini Bu ya. Suami itu bukan mahram. Karena kita tidak haram nikah sama dia. Jadi kalau dia mahram kita berarti nggak boleh nikah. Karena kita nikahi, emang dia bukan mahram, makanya kita nikah sama dia. Tapi suami adalah satu-satunya laki-laki yang bukan mahram, yang halal mau kita apain juga Bu. Mau Ibu sentuh tangannya, mau Ibu peluk, mau Ibu mintain duit juga santai. Selama kapan kita halal ngapa-ngapain sama suami? Selama diikat oleh pernikahan. Pernikahannya dilepas sama perceraian masih boleh nggak gandengan tangan?
Nggak boleh, apalagi dianya udah punya yang baru. Habis bu perkara. Gitu. Nah, maka suami itu bukan mahram. Itulah kenapa Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan sentuhan sama suami karena dia bukan mahram batal. Hanya saja di Maliki dan Hambali bilang batal kalau pakai syahwat. Di Syafi'i batal dengan atau tanpa syahwat. Itu aja. Jadi menyentuh suami sendiri sama suami tetangga, itu sama-sama bukan mahram, makanya sama-sama batalnya. Bedanya menyentuh suami sendiri walaupun batal kagak ada yang ngomel. Kalau sentuhan sama suami tetangga udahlah batal, kitanya bu digampar bu sama bininya. Sentuhan sama suami batal tapi nggak dosa. Sentuhan sama suami orang batal dan dosa. Itu aja. Tapi persamaannya sama-sama bukan mahram, makanya sama-sama batal. Itu bu ya. Itu cara takyifnya tuh seperti itu. Alurnya seperti itu. Jadi kalau ada orang sentuhan sama suami kok nggak wudhu lagi. Oh karena dia ambil pendapat yang kalau nggak pakai syahwat kan nggak batal. Itu diambil yang itu. Bukan karena dia mengatakan, suami kan mahram. Enggak, selamanya suami bukan mahram. Ibu ya. Jadi kalau ada orang sentuhan sama suaminya, dia langsung wudhu. Berarti dia ambil Syafi'i. Karena di Syafi'i dengan atau tanpa syahwat batal. Kalau dia sentuhan sama suaminya enggak wudhu lagi, berarti dia ambil pendapat yang batalnya wudhu kalau pakai syahwat. Gitu bu ya. Ibu harus konsisten. Jangan nggak konsisten. Giliran ibu udah pakai make up, ambil pendapat yang Hambali. Ribet wudunya. Giliran di rumah, tiap ketempelan dikit langsung wudhu, ambil Syafi'i. Nggak konsisten ibu. Ibu harus konsisten. Di Syafi'i ya Syafi'i. Kebanyakan orang Indonesia memang ambilnya Syafi'i. Di Syafi'i kebanyakan, di Indonesia kebanyakan Syafi'i, sehingga bersentuhan kulit dengan suami, kulit ketemu kulit itu membatalkan dengan atau tanpa syahwat. Soalnya persentuhan suami sama istri bu, emang sentuhan suami istri ada bu yang nggak pakai syahwat bu. Kalau lagi ngambek kali bu ya. Iya, di Mekah, kayak itu di Mekah biasanya orang tiba-tiba loncat karena kondisi. Balik ke Indonesia Syafi'i lagi nih. Situasional, karena darurat. Kalau nggak darurat ibu hanya gara-gara takut makeupnya luntur mah nggak darurat ibu ya, bisa makeupan lagi. Nah baik, gini bu, itu tentang persentuhan kulit ketemu kulit. Di Syafi'i kan batal ya dengan atau tanpa syahwat. Tapi kalau persentuhannya nggak kulit sama kulit nggak batal walaupun pakai syahwat juga di Syafi'i itu. Jadi kalau mohon maaf bu, mohon maaf nih suami ibu gemes banget sama ibu, terus ibu dicubit gitu ya di bagian lengannya, gitu kan? Ya di bagian yang lain juga terserah lah, pokoknya bagian apa. Tapi ketutupan sama baju, nah itu nggak batal, walaupun suaminya bersyahwat banget itu nyubitnya gitu. Tapi karena nggak kulit ketemu kulit di Syafi'i nggak batal, karena standarnya di Syafi'i bukan syahwatnya, kulit ketemu kulit apa enggak gitu. Nah kalau di Maliki tuh beda. Di Maliki, misal nih bu, mohon maaf nih bu ya, istri udah pakai baju lengkap, sama suami bokongnya dipegang-pegang. Di Maliki itu udah batal dia. Kenapa? Karena megangnya pakai syahwat. Di Syafi'i nggak batal. Kenapa? Walaupun pakai syahwat, nggak kulit ketemu kulit gitu loh. Standarnya yang beda. Yang satu pakai standar syahwat, yang satu pakai standar kulit ketemu kulit. Di Syafi'i standarnya kulit ketemu kulit, bukan syahwat. Kenapa? Kulit ketemu kulit itu lebih bisa ditakar standarnya daripada syahwat. Syahwat itu nggak bisa ditakar. Ibu kadang-kadang bersyahwat tapi kagak ngaku. Jadi nggak bisa ditakar. Kalau kulit ketemu kulit itu sangat jelas parameternya. Maka di Syafi'i pakai parameter yang jelas yaitu kulit ketemu kulit. Maka di Syafi'i kalau suami membelai rambut ibu itu nggak batal. Kalau rambut ibu tebal. Kalau rambut ibu nggak tebal ketemu kulit kepala dong gitu kan, itu batal. Atau misalnya suami kena kuku gitu kan, itu juga nggak batal karena kuku bukan kulit. Itu bu ya. Oke, nah ini kira-kira yang membatalkan. Apalagi yang membatalkan berikutnya. Namun di Syafi'i tidak batal walaupun di luar madhab Syafi'i itu dikatakan batal adalah keluar najis dari selain kemaluan. Contoh mimisan, keluar darah dari hidung. Muntah, keluar najis muntah dari mulut. Pecah bisul,
bekam, itu di Syafi'i tidak batal, namun di luar Syafi'i itu dianggap membatalkan wudhu. Itu Bu ya. Ini saja mungkin yang kita anggap sebagai pembatal wudhu. Sebelum kita buka tanya jawab, saya ingin sampaikan sedikit saja yang berkaitan dengan fadilahnya wudhu Bu. Wudhu itu salah satu fadilah dan keutamaannya adalah setiap kali kita berwudhu, maka kita akan menambah cahaya nanti di hari kiamat. Dan cahaya yang akan muncul di badan kita gara-gara kita rajin berwudhu, dengan itulah Nabi mendeteksi kita sebagai umatnya. Jangan sampai nanti di akhirat kita bilang, ya Rasul minta syafaatnya dong. Kata Nabi, emang kamu umat saya kagak ada tanda-tandanya gitu Bu. Gara-gara apa? Kagak pernah wudhu, kagak pernah sholat, gak bercahaya dianya. Yang kedua, berwudu itu bisa membuat dosa-dosa keluar dari badan kita, mengikuti tetesan-tetesan yang keluar dari bekas anggota tubuh yang kita basuh. Jadi misalnya kita membasuh wajah, sisa air yang meninggalkan wajah kita itu membawa dosa yang diakibatkan oleh wajah. Kita membasuh tangan, sisa basuhan yang diakibatkan oleh tangan itu membuat dosa-dosa kita dari tangan juga hilang. Kira-kira dosa apa yang kita buat dengan tangan Bu? Banyak Bu dosanya tangan. Banyak banget. Terutama yang rajin media sosial. Terutama jempolnya. Komen-komen julid aja Bu. Ribah online. Termasuk juga kumur-kumur Bu. Itu yang kita sembur itu membawa dosa yang diakibatkan oleh mulut kita. Mulut kita dosanya banyak ya Bu ya. Sadar atau enggak sadar. Kira-kira seperti itu. Maka walaupun kumur itu sunnah, sebaiknya tetap dilakukan supaya dosa keluar dari mulut kita. Walaupun telinga itu basuhnya itu adalah sunnah, tapi sebaiknya tetap kita basuh sehingga mencuci dosa-dosa yang diakibatkan oleh telinga. Telinga kita bikin dosa apa Bu? Dengar informasi yang enggak seharusnya kita tahu. Ya Bu, begitu ada yang begibah, tiba-tiba kuping kita jadi lebar. Bukannya menjauh, malah mendekat. Siapa tahu dosa-dosa kita bisa hilang dengan berwudu. Baik. Masih ada berapa menit lagi Bu untuk kita tanya jawab? Selesai jam 10.30 Bu. Tapi lewat 15 menit. Oke, 1 atau 2 mungkin silakan Bu. Ustaz, kan kalau kita kentut tuh kan bisa juga uncontrol. Yang bisa dikontrol lagi gimana Pak? Berwudu lagi atau berwudu lagi? Obat atau apapun. Ya. Wudu yang tidak bisa, kitanya sudah lost tidak bisa mengontrol lagi gitu Bu ya. Udah tidak punya kontrol atas kentut kita gitu. Kayak orang nggak bisa pengaruh obat. Jadi walaupun nggak dikeluarkan, dia keluar sendiri. Termasuk orang yang udah nggak bisa menahan pipis Bu. Sehingga boro-boro dia batuk, nggak usah batuk, dia keluar sendiri. Udah nggak bisa mengontrol keluar masuk. Kalau masuk mah nggak mungkin ya. Keluarnya kencing. Itu namanya daimul hadas Bu. Daimul hadas adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa menahan dirinya untuk tidak kentut dan tidak kencing. Nah, dia mendapatkan dispensasi atau rukhsah. Rukhsahnya apa? Yang penting dia meminimalisir adanya najis atau hadas. Caranya bagaimana? Buat yang tidak bisa menahan kentut, dilosin aja kentutnya yang sering, udah lega, habis itu wudu. Habis wudu jangan lama-lama menunda sholat. Maka kentut yang tidak bisa dikontrol selama sholat tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan wudunya. Karena kalau misalnya dia wudu, kentut batal. Wudu, sholat, kentut batal. Sampai imsak Bu, gak kelar sholatnya. Sama dengan orang yang tidak bisa menahan kencingnya, dia minimalisir kencingnya. Caranya bagaimana? Tiap mau sholat ganti popoknya. Jadi mau sholat, cebok, ganti popok, wudu, habis wudu segera sholat. Maka ketika dia sholat, tetesan air kencing yang tidak bisa ditahan dan tidak bisa dikendalikan, itu maafu dan termaafkan. Tapi nanti masuk waktu sholat yang berikutnya, dia melakukan hal yang sama, ganti popok di setiap masuk waktu sholat yang 5. Dengan 1 kali wudhu itu, dia bisa melakukan 1 sholat fardu dan sholat sunnah sebebasnya. 1 wudhu. Tapi nanti kalau masuk waktu sholat berikutnya, 1 sholat fardu, 1 wudhu. Tapi 1 wudhu bisa dipakai sholat sunnah sepuasnya. Baik, ada lagi Bu? Ustazah,
dua pertanyaan misalnya. Ini kondisi misalnya kita sedang di Mekah misalnya. Ini kita kan kalau di Mekah itu kita suka bawa Quran yang berjus. Nah itu kita kadang-kadang nggak bisa jalan lain tuh ke kamar mandi pun kita kan bawa tas Quran kita gantung aja di kamar mandi karena apa? Nggak mungkin kita taruh di luar udah nggak mungkin. Jadi kita bawa aja di dalam kamar mandi kita gantung itu yang pertama saja. Kemudian ini di sini ada menyapu sepatu, menyapu sepatu barangkali belum ada disinggung. Menyapu sepatu itu apakah sepatu boot yang dimaksudkan di dalam fikih sama dengan kaos kaki yang kita pakai ketika kita Kalau ibu merasa akan ke suatu tempat yang akan kesulitan untuk menggantung mushafnya kecuali di dalam toilet, sebaiknya ibu nggak usah bawa. Ibu baca aja pakai handphone yang bukan mushaf. Karena yang perjus itu tetap mushaf namanya. Dan kalau ibu bawa ke dalam toilet yang ada klosetnya itu malah nggak boleh. Tapi kalau ibu masuk ke dalam area wastafel itu bukan kloset, nggak ada masalah. Ibu taruh aja Qurannya di area wastafel silakan. Tapi kalau masuk ke area yang tertutup yang kita di situ nongkrong, yang kita ada klosetnya di situ nggak boleh pada akhirnya. Tapi kalau misalnya nggak ada tempat buat naruh udah darurat, ya itu masuknya darurat. Tapi darurat itu sebetulnya bisa kita antisipasi. Tidak usah kita bawanya handphone aja. Jadi nanti tilawahnya pakai handphone. Karena toh handphone bukan mushaf. Jadi bisa jangankan ditaruh di tas, taruh di kantong juga nggak ada masalah karena pada dasarnya dia bukan mushaf. Kemudian khuf. Khuf di masa Nabi yang hanya diusap bagian atasnya sebagai pengganti dari mencuci kaki. Khuf itu adalah sepatu yang di masa Nabi terbuat dari kulit binatang. Kalaupun di zaman sekarang tidak dari kulit binatang banget, bisa dari bahan yang sintetis. Cirinya khuf itu pertama dia tidak bisa ditembus oleh air. Yang kedua dia menutup kaki sampai mata kaki dengan rapat. Jadi kalau sepatu boot di atasnya bisa kita masukin sesuatu, itu namanya bukan khuf. Khuf itu dirapatkan betul-betul rapat sampai mata kaki, di atasnya pun nggak bisa masuk angin karena dirapatkan sampai mata kaki dan bahannya itu tidak bisa ditembus air. Maka kalau misalnya kita pakai kaos kaki seperti yang kita pakai sekarang, itu bukan khuf. Kenapa? Pertama, dia bisa ditembus oleh air. Kecuali kalau ibu pakai kaos kaki yang tebal, yang diresletingin sampai mata kaki dari bahan yang tidak bisa ditembus air, baik dari bahan kulit binatang, latex, ataupun dari bahan sintetis lainnya yang tidak ditembus oleh air. Ciri khuf berikutnya adalah bisa dipakai untuk beperjalanan jauh. Karena fungsinya orang pakai khuf di masa Nabi memang orang yang traveler. Yang punya kendala membuka kaki setiap saat. Sebab kalau dia beperjalanan menempuh perjalanan dengan padang pasir, dia akan terkendala membuka sepatu. Kenapa? Cuaca ekstrim. Di puncak musim dingin kalau dia buka sepatunya kebas kakinya bu. Dan kalau sedikit-sedikit dia tidur pun dia buka sepatunya, bisa dipatok kalajengking sama ular ketika dia tidur di dalam gua atau di atas padang pasir. Sehingga orang di masa Nabi, traveler, dia tidak akan membuka sepatunya selama perjalanan sampai tiba di tujuan. Itu fungsinya khuf. Nah jadi kalau misalnya ibu nanti berwudu pakai khuf tadi, mau traveling ke negara yang sangat ekstrim cuaca dinginnya misalnya, sebelum memakai itu ibu berwudu biasa dulu, berwudu seperti biasa dari awal sampai akhir sampai membasuh kaki normal, kakinya basah, baru ibu pakai khufnya. Nah nanti sepanjang perjalanan kalau ibu kentut atau pipis lalu mau berwudu, cukup pas lagi mau membasuh kaki usap bagian atasnya saja. Dan ibu sholatnya dengan pakai sepatu itu. Kalau ibu diusap sepatunya ketika mau sholat masuk masjid, dibuka sepatunya, ya batal wudunya. Karena kakinya ketinggalan di luar masjid, kan dibuka tuh sepatunya. Sepatu kan sebagai pengganti kaki. Jadi orang yang mengusap khufnya saat membasuh kaki diusap aja, berarti dia sholatnya pakai sepatu itu. Karena dia sebagai traveler lah. Kalau dia bisa buka sepatu dengan ke masjid, ngapa dia nggak wudhu di masjid aja bu? Gitu. Itu bu ya, kira-kira seperti itu. Baik, satu lagi terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kalau baca Al-Quran pakai mushaf kan harus berwudu. Megangnya. Kalau yang menghafal itu menghafal lagi menghafal. Pegang mushaf nggak?
Kalau pegang mushaf harus pakai wudhu. Nggak ada kendala kok Bu, orang menghafal Quran wudhu dulu nggak ada kendala. Mau dia penghafal atau tidak penghafal, nggak ada kendala untuk berwudhu untuk megang mushaf. Maksudnya boleh megang mushafnya. Wudhu dulu. Wudhu dulu, walaupun lagi haid. Oh enggak, kita nggak bicara lagi haid. Kita lagi bicara orang lagi nggak haid tapi nggak punya wudhu. Ya Bu ya, jangan samakan orang yang haid dengan yang tidak haid, itu beda. Tadi saya sampaikan kalau haid, megangnya nggak boleh, tilawahnya nggak boleh. Kalau orang yang nggak haid, megangnya yang nggak boleh, tilawahnya boleh. Bisa dibayangkan. Berarti kalau penghafal itu, kalau lagi setoran-setoran itu, kalau lagi haid tidur dulu. Orang yang penghafal biasanya nggak pakai madhab mayoritas. Mereka pakai madhab Maliki. Di madhab Maliki mengatakan menghafal itu bukan tilawah, nyetor bukan tilawah. Di jumhur ulama, nyetor dan nambah hafalan itu tilawah. Jadi kalaupun mereka mau menghafal, jangan dilafadzkan dengan lisan, di dalam hati aja atau qomat kami tanpa suara. Di Maliki, walaupun pakai suara itu tidak dianggap tilawah. Konsekuensinya di Maliki, kalau itu tidak dianggap sebagai tilawah, maka pahalanya bukan per huruf, tapi per setor. Jadi tilawah itu yang membedakan antara tilawah dengan kita berzikir biasa. Kalau tilawah, niatnya tilawah, pahalanya per huruf 10 kebaikan. Tapi kalau kita zikir biasa, kita nutup kajian dengan penggalan doa dari Al-Quran, itu bukan per huruf, karena niatnya bukan tilawah. Belajar Al-Quran diniatkan bukan tilawah, berarti pahalanya bukan per huruf. Maka di Maliki, menambah hafalan, nyetor hafalan, dianggap bukan tilawah, sehingga diperbolehkan. Tapi di mayoritas itu dianggap sebagai tilawah. Jadi perbedaannya hanya antara ini tilawah atau bukan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya, saya kan sakit diabetes ya. Dan saya kan suka nyuntik. Nah kalau nyuntik itu kan kadang-kadang setelah nyuntik darah keluar. Cukup pakai tisu atau harus gimana? Kadang-kadang suka nempel di celana. Saya bilang sama mantu, maka saya boleh nggak ada darahnya nempel gitu? Enggak mah, kalau darah habis nyuntik sih. Yang kedua, ini ada yang ngasih Al-Quran. Pas saya lagi baru olahraga, udah bisa lu kasih Al-Quran katanya. Terus saya nggak punya Wudhu. Pembantunya datang ke rumah ngasih Al-Quran, saya ambil, saya taruh. Terus kadang-kadang pembantu atau misalnya saya ada guru ngaji mau ngajar cucu, terus dia ngambil belum wudhu, ngambil dikasihkan. Nah itu boleh nggak? Ya. Itu tanpa wudhu. Baik, langsung dijawab ya Bu ya. Ibu terjadi penyuntikan lalu keluar darah. Tadi kita sampaikan bahwa keluar darah tapi bukan dari kemaluan tidak membatalkan wudhu berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Termasuk di dalam mazhab Syafi'i, keluarnya najis bukan dari kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau ibu sholat wajib diminimalisir. Misalnya dipasangi perban atau dipasangin apapun, kain kasa. Oh, pakai tisu udah nggak akan keluar lagi Bu? Nggak akan keluar lagi. Udah selesai. Oh iya. Berarti pertanyaan ibu batalin wudhu atau enggak gitu ya? Oh, kena ke baju nggak Bu? Iya. Jadi pertanyaan ibu, pertanyaan ibu, bolehkah sholat menggunakan pakaian yang terkena darah? Oke. Pertama, kalau dari wudhu itu nggak batalin wudhu. Yang kedua, kalau najisnya sangat sedikit sekali, itu ma'fu atau termaafkan. Seperti darah nyamuk yang kita teplok di pipi, darahnya tidak sampai membentuk buliran yang mengalir. Tapi kalau sampai banyak darahnya, maka sebaiknya berganti pakaian yang bersih. Tapi kalau sedikit, cuma setitik seperti darah nyamuk, itu ma'fu dan termaafkan. Baik. Kemudian yang mushaf tadi, ibu dikasih mushaf nggak punya wudhu, suruh aja yang ngasih untuk naruh di dalam rumah ibu, tolong taruh di meja, saya nggak punya wudhu, bisa.
Atau ibu bisa minimalisir dengan menggunakan tisu atau sapu tangan saat menerima mushafnya, sehingga mushafnya tidak tersentuh dengan tangan ibu secara langsung. Oh, kalau gitu pembantunya aja suruh yang ngasih Qur'annya suruh masuk aja. Enggak, ibu dikasih kan? Di rumah dikasihnya. Orang yang ngasih suruh masuk, taruh di atas meja. Jadi ibu nggak usah nerima. Orangnya aja suruh masuk, taruh di mejanya ibu. Kira-kira. Baik. Berikutnya ibu silakan. Oh iya. Baik, jamaah sekalian, ini ada permohonan. Oh, masih ada pertanyaan. Oke, tergantung Bu. Nah, kucingnya bawa najis apa enggak? Kalau kucingnya doang mah enggak najis. Cuman apakah dia bawa najis atau enggak? Itu Bu ya. Kucing selama dia masih hidup dia enggak najis. Enggak seperti anjing dan babi. Babi sama anjing masih hidup aja udah najis. Kalau binatang lain mati dulu jadi bangkai baru jadi najis. Kucing kalau dia nggak bawa najis maka nggak ada masalah. Jadi ujung sejarah ibu kalau ibu tidak mendeteksi adanya najis, dari baunya tidak ada bau najis, dari bendanya tidak ada benda najis, warnanya juga tidak ada benda najis, tidak ada sifat-sifat najis, berarti pada dasarnya tidak ada najis. Karena kita tidak bisa menyatakan ada najis atau tidak hanya dengan asumsi, harus pakai bukti dari baunya, dari fisiknya, dari warnanya. Kira-kira demikian. Baik, kita tutup dengan doa boleh Ibu ya? Ibu di sini ada permohonan doa untuk Ibu Muryani binti Ion Rustandi yang sedang sakit. Kita sama-sama berdoa untuk beliau. Semoga Allah sembuhkan penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan kalau ada di antara kita yang sakit, yang kurang sehat, anak-anak kita juga, mudah-mudahan Allah sembuhkan seperti sedia kala. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqaman wal alaman. Jamaah sekalian, mari kita sama-sama menutup kajian ini dengan berdoa juga. Mudah-mudahan Allah ijabah semua keinginan kita dan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.